Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan coba review untuk mesin pemotong terbaru, yaitu mesin pemotong hidrolis tipe H720 merek Innovatek. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita akan coba langsung untuk review. Oke, di sebelah kanan terdapat MCB warna merah, yaitu untuk MCB on off. Kita akan naikkan ke atas. Nah, di bagian sebelah kanannya terdapat beberapa tombol R dan T. Ini fungsinya ketika ada jalur yang bocor atau kelistrikannya bocor, maka dia akan keluar seperti ini, dan dia tidak akan mau dipencet ya, atau tidak mau dinaikkan. Jadi kita harus memencet tombol R agar MCB-nya bisa naik. Lalu di bagian bawah di sini terdapat untuk saklar ya, ini seperti saklar, atau kita bisa putar ke kiri atau ke kanan untuk menyalakan tombolnya. Dan di bagian atas ini terdapat untuk saklar, yaitu charging dan ready, dimana ini untuk kita melepas pisau. Nah, ini seperti ini, maka kita akan masuk dalam mode pelepasan pisau ya. Kalau tidak, kita akan bisa putar. Nanti coba kita bahas. Oke, tampilannya sudah kita masuk pada displaynya. Sini saya akan coba jelaskan beberapa. Untuk yang pertama di sini ada manual. Ini tetap untuk sisir kita bisa atur dari beberapa fitur. Yang pertama kita bisa input angka. Kita tekan enter. Nah, dia akan maju. Nah, ini untuk ngatur berapa panjang atau potongan yang akan kita butuhkan ya. Lalu kita bisa menggunakan navigasi. Dia maju. Oke, dia mundur. Lalu satu lagi fitur untuk memajukan bagian sisir adalah dengan cara kita putar. Dia akan pelan-pelan maju. Ini untuk meminimalis ya, jadi dalam artian untuk skala-skala yang tipis kita bisa menggunakan fitur pemutar ini. Untuk arah sebaliknya dia akan coba mundur. Oke. Lalu di sini terdapat tombol push. Oke, jika kita tekan maka hasil dari potongannya, sisirnya dia akan maju. Dia akan maju. Oke. Jika tombolnya kita tekan off, maka hanya memotong ya. Untuk sisirnya dia tidak akan maju. Oke. Lalu di sini ada air cushion. Air cushion ini merupakan semburan angin yang terdapat pada bagian bawah, di mana berfungsi untuk membantu agar bahan yang akan kita potong bergesernya menjadi lebih mudah ya. Bahan berat bergesernya agar lebih mudah. Jika kita matikan, nah ini akan terasa berat. Oke, jadi itu untuk fungsinya. Lalu kita bisa ke menu selanjutnya. Di sini ada quick. Nah, quick ini sama untuk pengaturannya. Nah, untuk quick sendiri adalah pilihan di mana ada beberapa ukuran. Ada A3, ada A4, ada A5, ada A6. Lalu kita bisa input untuk angka-angkanya di sini sesuai dengan ketentuan ya. Kita bisa klik edit. Lalu kita bisa input. Oke, kita enter. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sebelahnya ada auto. Nah, ini untuk input beberapa potongan yang akan kita pakai. Kita gunakan, kita bisa input satu persatu ya nanti. Sama, kita tekan edit, nanti kita bisa input. Lalu di sampingnya ada repeat. Nah, ini untuk proses pengulangan, jadi ada current size, ada size 1, size 2, total size. Ini ya, bisa kita lihat. Ini untuk pengaturannya juga kita edit. Lalu untuk sebelahnya ada kalkulator.
Jadi ini untuk perhitungan hasil potongan agar kita tidak mengulang atau kita tidak harus menghitung kembali berapa hasil potongan yang setelah kita potong ya kertasnya. Lalu di sebelahnya ada set. Nah di sini untuk ada general parameter sama. Ini untuk tipenya kita back. Di sini ada manufaktur. Nah ini sama, kita enter nanti AC-nya. Nah ada debugging mode sama. Lalu ada detection mode. Nah ini untuk beberapa fiturnya seperti sensor kita bisa deteksi, oke, dia gerak, atau tombol-tombol yang lain ya. Nah ini, oke. Kita kembalikan lagi ke menu yang awal. Kita coba klik manual. Oke, maka untuk menu fitur LCD-nya akan kembali seperti semula. Kita akan coba pasang di bagian bodinya ya. Jadi bagian sebelah kanan kita akan coba pasang di bagian ininya. Jadi untuk cara pemasangannya sekalian kita tutorial. Untuk pemasangannya ada 4 baut ini, 1, 2, 3, 4. Lalu ada kabel ini, lalu kita bisa masukkan terlebih dahulu ya. Lalu kita bisa tancapkan atau kita kaitkan di bagian keempatnya ya ini. Ini bisa kita pasangkan. Nah seperti ini. Oke, setelah terpasang, ini akan coba kita baut untuk di bagian sisi dalamnya ya. Oke, untuk selanjutnya setelah terpasang kita akan pasang 2 baut untuk yang menempel di bagian bodi ini ya. Oke, setelah sudah kita akan coba beralih untuk ke bagian baut yang di bagian bawah. Oke, setelah itu kita akan kunci keempat baut yang kita kaitkan tadi. Oke, setelah terbaut pasang, untuk kabelnya ini kita masukkan di bagian dalam. Setelah itu kita akan pasang di bagian atas ini ya. Nah ini untuk bagian kabelnya. Oke, siap. Lalu kita akan merapikannya ya. Kita akan tutup kembali di bodi yang sebelah kanan. Nah ini kita baut satu persatu. Oke, setelah sudah terpasang seperti ini, kita akan coba melihat komposisinya. Jadi untuk pemasangan yang sebelah kanan untuk sensor seperti ini ya. Kita langsung berlanjut untuk yang di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pasang yang sebelah kiri. Ini sama, kita akan masukkan di 4 bautnya. Ini untuk kabelnya kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan coba pasang di bagian keempat bautnya ya. Kita coba masukkan. Selanjutnya sama, kita akan coba baut untuk yang di bagian belakang dulu. Oke, setelah selesai kita akan coba cek untuk pembautan di bagian bawah ya. Oke, ini untuk yang proses di bagian bawah. Oke, kita akan kencangkan ke 4 bautnya. Nah, ini kita masukkan lubangnya di sini ya untuk satu kabelnya. Nah, ini kita harus bedakan untuk beberapa kabelnya ini biar nggak keliru. Nah, di sini ada 2 kabel untuk sambungan yang pertama. Ini untuk lubang 5, ini yang posisinya di paling atas. Lalu untuk yang lubang 7 di paling bawah ya. Kita akan coba pasang. Oke, langsung kita akan tutup di bagian kiri seperti yang tadi. Sebelah kanan kita akan coba baut semuanya.
Oke, setelah terpasang semuanya, kita akan coba lihat untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk bagian sensor kanan dan sensor kirinya. Oke, langsung saja kita akan menuju untuk kita cobakan cara kerja mesin. Lalu selanjutnya untuk di bagian fitur sensor di sini di sebelah kirinya. Ini adalah fitur sensor di mana tidak ada boleh benda apapun ya yang masuk. Nah, itu sensornya akan menyala. Di sebelah bagian kanan juga sama. Nah, untuk detektornya berada di sebelah kiri. Jadi satu lubang ini adalah detektornya untuk sensor. Oke, selanjutnya di bagian sisi kiri bawah terdapat untuk pengaturan, yaitu untuk dip tekanan. Jadi di mana untuk tekanan bagian kertasnya kita bisa atur semakin menekan atau jangan terlalu menekan ya. Ini pengaturannya bisa dari sini, kita bisa putar ke kanan dan ke kiri. Lalu untuk di bagian bawah ini ada untuk hidrolisnya, untuk parameter hidrolisnya ya, kita bisa lihat. Dan di bagian bawah ini untuk handle hidrolis. Untuk fungsinya kita tekan agar membantu menekan bahan sebelum kita potong ya. Kita akan coba cek untuk mekanis kerjanya. Lalu saya akan mencoba jelaskan untuk kedua tombol untuk eksekusi potong. Jadi tetap sama, kita harus tekan bersamaan. Untuk melepasnya tetap, nah seperti itu, kita baru lepas. Lalu di bagian kanannya di sini terdapat untuk tekanan pada kertas. Oke. Nah, itu ya. Jadi untuk fungsinya dia untuk menekan. Selanjutnya saya akan cobakan untuk fitur pergantian untuk pisau. Jadi kita akan coba putar ke kanan. Nah, ini fitur untuk pergantian pisaunya. Nah, di bagian LCD akan muncul tulisan knip ching switch, yaitu fitur di mana kita akan melepas pisaunya. Bagaimana caranya? Biasanya kita langsung turunkan aja. Nah, sini kita bisa paskan. Kita akan melepas beberapa baut yang terdapat di sini ya. Dengan bantuan nanti untuk alat pengambil pisaunya. Jadi untuk fitur pergantian pisaunya dia bagus ya untuk mekanisnya. Oke, langsung saja kita akan coba untuk preview prosesnya. Di sini ada bahan, kita akan coba potong. Untuk ukuran kita sesuaikan. Untuk air cushionnya kita coba nyalakan. Oke, ini kita menggunakan fitur angka untuk mengukur panjangnya. Kita akan coba proses. Oke, setelah itu kita akan coba majukan. Nah, ini kita coba tumpuk, lalu kita rapikan ya. Mungkin untuk fitur merapikannya kita bisa pakai fitur pemutarnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, ini untuk sisi yang satunya kita akan coba buka atau balik sisi yang selanjutnya. Oke, kita coba sisir juga. Kita akan coba merapikan. Oke, dengan dibantu pedal. Oke, seperti itu. Oke, kita coba cek hasilnya. Tingkat rapinya.
Nah, ini untuk hasil potongannya, ya rapi. Untuk sisi yang tadi terpotong, oke. Untuk hasilnya potongannya rapi ya. Oke, selanjutnya akan kita coba bagi dua dengan tumpukan setinggi itu ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur untuk sisirnya, pendorongnya. Oke. Oke, ini kita bisa lihat untuk hasil potongnya. Oh, bagus. Rapi ya. Oke, demikian preview untuk mesin pemotong hidrolis tipe H720 merek Novatek.